Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Melaku nan tunjungan angin memiriku pasang. Eyamku, eyamku, harunawan kombe, harunawan kombe, harunawan kombe, harunawan kombe. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jamaican Cafe. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Baiklah, pada hari ini sambil kita menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, tentunya juga perjuangan para pahlawan terdahulu, kita berpikir bahwa sampai dengan hari ini kita bisa menggunakan komputer yang sebegitu canggihnya dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, terkadang kalau komputer sudah terlalu lama dipergunakan, harus di-restart sekali-sekali dengan Ctrl-Alt-Delete. Nah, bagaimana kalau di aspek kehidupan ya? Untuk itu kita langsung tanyakan saja. Ini dia Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Mudah-mudahan di perayaan kemerdekaan negara kita ini, kita juga merdeka dari kebiasaan-kebiasaan lama yang memperlambat kehidupan. Banyak sekali orang hari ini hidupnya sibuk sekali tapi tidak maju. Banyak sekali. Dan kalau dalam pertanyaan tentang seperti apakah masa depanku. Nah, yang bertengkar dengan pasangan hidupnya, ada baiknya kita katakan
Control Alt Del. Artinya apa? Restart, restart. Gitu. Anda berkekasih, bertengkar, gitu. Anda katakan apa? Restart, gitu. Gitu. Makan, di charge terlalu mahal, nanti restart. Oke? Control Alt Del itu istilah kita untuk memulai dari baru. Bukankah Anda pernah mendengar perusahaan milik negara yang besar, yang kaya raya, hanya 4 tahun kemudian bangkrut dan dibeli pihak asing? Karena hanya melanjutkan keberhasilan, tapi dengan sikap orang yang sudah berhasil. Tidak memulai kehidupan pada perayaan dengan sikap seperti baru memulai. Orang yang baru mulai masuk kerja, rajin sekali toh. Setelah pangkatnya tinggi, tidak loh. Orang pangkatnya tinggi merasa punya hak terlambat. Tapi mengharuskan anak buahnya datang pagi. Gitu. Kok bapak terlambat? Pangkatku tinggi. Tuh. Nah untuk itu yuk kita Control Alt Del, kita restart dulu. Perhatikan yang paling baik hidupnya nanti selalu yang rendah hati. Yuk kita segarkan pendekatan kita terhadap perayaan sehingga waktu kita merayakan tidak melanjutkan dengan sikap lama tetapi dengan sikap pemula. Itu. Super sekali Pak Mario, kalau memang benar yang Bapak katakan. Coba Pak bayangkan, nanti kalau saya sudah jadi seorang bos, masa saya diminta mulai lagi dari bawah Pak? Ya saya agak berkeberatan. Menurut Bapak bagaimana? Ya itu yang menjadikan kita tidak jadi bos. Karena banyak orang ingin kaya supaya bisa santai. Gitu? Padahal semua orang kaya sibuk. Orang sukses sibuk. Karena mereka mencapai keberhasilannya karena kebiasaan sibuk sejak muda. Yuk kalau gitu kita lihat meme-nya. Beginner's luck, keberuntungan para pemula. Para pemula sering beruntung karena memulai yang dicobanya dari mental yang terbuka bagi semua kemungkinan. Apakah Anda pernah mencoba sesuatu pertama kali lalu hasilnya bagus sekali? Pernah? Pernah ya? Saya mencoba bowling pertama kali, skor saya tinggi sekali. Dipuji, menikmati pujian, kedua kali berantakan. Tahu kenapa? Terlalu sadar tentang prosesnya. Terlalu sadar tentang prosesnya. Kalau kita santai, kalau kita kosong, kita damai, nanti yang menggerakkan kita adalah hal-hal yang sudah memang alamiah di kita, yaitu impian untuk sukses, keinginan untuk berhasil. Itu ada di kita sudah. Keinginan untuk menjadi sempurna. Sepak bola. Waktu Marco pertama kali belajar menendang bola, saya bilang, bayangkan bola itu indah sekali terbangnya sebelum kamu terbang, sebelum kamu tendang. Dan betul, kalau dibayangkan indah, ditendangnya bagus sekali. Sebelum masuk ruangan, kalau Anda mau berbicara di depan banyak orang, bayangkan sambutan yang baik sekali. Nah, orang-orang yang memulai dengan ikhlas biasanya berperan hal-hal yang di luar kemungkinan wajar. Orang-orang pemula. Kenapa? Pemula itu begini. Kalau salah wajar, kan baru mencoba. Ya, kalau salah wajar, mudah. Sudah pernah mendengar saya menyanyi? Ya, Anda harus sangat ramah mendengarkan saya menyanyi. Tahu saya menyanyi tidak takut, kenapa? Saya bukan penyanyi. Kalau saya gagal wajar, tapi kalau berhasil. Itu sih. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rasa takut salah mencegah banyak orang menjadi benar. Jadi kalau gitu ikhlas saja seperti para pemula, jangan minta maaf. Banyak orang bilang, maaf ya kan saya pertama kali, maaf ya gitu tuh. Dia butuh lebaran setiap hari. Yuk hidup sebebas-bebasnya, jadilah pemula bahkan apabila Anda telah sukses. Saya ulangi, jadilah pemula bahkan setelah Anda sukses. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk melakukan sebuah interaksi lewat polling di www.mtgwpol.com. Mari kita lihat bersama-sama pollingnya. Anda mendirikan bisnis pribadi Anda yang sangat Anda yakini akan meledak, tapi selalu merugi. Apa sikap Anda? A. Meneruskan usaha sambil mencari pinjaman untuk menutupi kerugian. B. Berhenti berbisnis dan menjadi karyawan. Atau C. Mencoba bidang bisnis lain.
Silakan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda dan tentukan pilihan Anda A, B, atau C. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi di Mario Teguh Golden Ways. Selalu tidak suka tempatnya. Dia bilang apa? Ini terlalu rendah bagiku. Ini pekerjaan terlalu sederhana bagiku. Kewenanganku lebih besar dari ini. Pantasnya aku jadi Kapolda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tema kita kali ini adalah Control Alt Delete, dan Pak Mario, ini sebenarnya ada kisah sesungguhnya yang terjadi sama beberapa kawan-kawan saya. Jadi dalam rangka menselebrasi dirinya Pak Mario, untuk memulai lagi dari awal bisa dikatakan seperti itu, ia terus menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kegiatan yang ia anggap akan mensukseskan dirinya. Cuma kalau saya yang sebagai orang yang mengobservasi dari luar, memperhatikan bahwa perkembangannya sesungguhnya lambat yang dia jalankan. Menurut Pak Mario seperti apa? Apakah perilakunya sia-sia? Pertanyaan yang super sekali Mas Givari. Saya tuliskan satu kata di sini yang artinya banyak ya, yaitu kita semua ingin sukses. Ada dua macam orang. Ada yang sibuk, ada yang malas. Dua-duanya ingin sukses. Iya. Tanya, yang paling ingin sukses yang mana? Yang sibuk. Yang sibuk atau yang malas? Yang paling ingin sukses? Yang malas. Yang sibuk nggak sempat ingin. Nah yuk kita ambil yang sibuk dulu. Yang sibuk ini. Tapi tidak semua yang sibuk maju. Itu loh. Apalagi yang malas ini. Pokoknya jangan nikahi orang ini. Nah, tidak semua orang yang sibuk ini maju. Karena, sekarang saya tanya, kalau Anda sibuk, pasti Anda memilih sesuatu yang canggih ya. Yang paling memungkinkan sukses. Iya, kalau Anda sibuk. Ya, sekarang saya tanya, sibuk nggak saingan dengan teman di kantor? Sibuk ngurusi yang memfitnah Anda? Sibuk ngurusi yang membenci Anda? Yang ngomongin jelek? Ayo. Sibuk mengomentari yang cari muka? Itu loh, sibuk. Kenapa orang tidak maju? Karena kesibukannya salah. Padahal itu dikiranya yang paling canggih. Nah, kita lihat meme-nya. Useless sophistication trap. Useless tidak ada gunanya, sophistication kecanggihan, trap jebakan. Jebakan kecanggihan yang tidak ada gunanya. Tidak sedikit orang yang hidupnya sibuk, tapi kemajuannya lamban. Karena terjebak dalam kesibukan yang dipikirnya canggih, yang sebetulnya tidak bernilai. So, banyak sekali orang-orang besar yang salahnya bersaing dengan orang besar. Orang-orang besar yang bersaing dengan orang besar. Perusahaan besar bersaing dengan perusahaan besar menggunakan cara-cara yang sama. Padahal yang mengalahkan perusahaan besar selalu perusahaan kecil yang diabaikan. Ojek itu. Pria tampan, pomitnya tebal, duduk di motor, didatangi orang toh. Bisnis model zaman dulu. Lalu datang bisnis model baru, di mana bisa pesan melalui smartphone. Itu loh. Lalu terhapus yang lama. Jadi kalau ojek bersaing dengan sama-sama tukang ojek, gak jadi apa-apa. Jadi bersainglah dengan orang-orang yang sifatnya pemula, yang segar. Jangan abaikan ide kecil. Semua ide besar dijatuhkan oleh ide kecil yang diabaikan. Gitu. Super sekali Pak Mario, tapi apa tidak ada jalan keluar sama sekali untuk orang yang terlanjur menyibukkan diri dan dia tidak sadar soal itu? Ada. Oke, yuk kita bicara tentang, pernah mendengar ini? Comfort zone. Pernah mendengar ini ya? Wilayah nyaman. Di wilayah nyaman ini orang biasanya biasanya orang happy atau mengeluh.
Mengeluh, mengeluh. Dia nyaman di tempat yang dimana dia mengeluh. Berarti orang-orang hebat selalu tidak nyaman di tempatnya. Selalu tidak suka tempatnya. Dia bilang apa? Ini terlalu rendah bagiku. Ini pekerjaan terlalu sederhana bagiku. Kewenanganku lebih besar dari ini. Pantasnya aku jadi Kapolda. Jangan hanya ngurusi meja laporan kehilangan SIM. Ayo coba. Tapi orang-orang yang tidak merasa bahwa yang dilakukannya kecil, sulit jadi orang besar. Jadi tidak masalah loh kalau Anda galau tentang yang Anda kerjakan, karena itu tanda bahwa Anda terlalu besar untuk tempat itu. Itu. Baiklah, kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang ada di studio yang tadi sudah memilih pada polling untuk menyampaikan pendapatnya. Kita kembali buka pollingnya dari www.mtgwpoll.com. Anda mendirikan bisnis pribadi Anda yang sangat Anda yakini akan meledak, tetapi selalu merugi. Apakah sikap Anda? Jawaban A, meneruskan usaha sambil mencari pinjaman untuk menutupi kerugian 31%, B, berhenti berbisnis dan menjadi karyawan 4%, dan C, mencoba bidang bisnis lain 65%. Saya persilakan untuk Anda memilih jawaban A, B, dan C untuk naik ke atas stage dan menyampaikan pendapat Anda. Baiklah, kita sudah bersama sahabat-sahabat super yang akan menyampaikan pendapat mereka pada polling, tapi kita akan kembali sesaat lagi untuk mendengarkan mereka tetap di Mario Teguh Golden Ways. Semua yang besar dimulai dari sederhana yang dilakukan dengan kesungguhan yang tidak sederhana. Jangan pernah katakan bisnis sampingan, bisnis kecil-kecilan, atau kebetulan kerja sini. Saya serius kerja di sini. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya rasa saya tahu kenapa orang malas untuk kembali lagi memulai dari awal, Pak. Soalnya di awal itu kayaknya permasalahan tuh selalu lebih banyak, Pak, daripada saat sudah menjadi orang yang sukses. Pertanyaan yang sangat cerdas, Mas Gifari. Karena banyak di antara kita lebih sering berdoa meminta kemudahan daripada meminta kekuatan. Kemudahan itu permintaan orang lemah. Kalau kita minta kekuatan, tidak ada yang terasa sulit lagi karena kita kuat. Nah, yuk kita lihat meme-nya ini sebelum kita masuk ke teman-teman yang bertanggung jawab untuk poll ya. Kesulitan adalah pengkelas manusia. Suka atau tidak suka, kehidupan ini mengkelaskan kita dalam derajat-derajat yang bertingkat sesuai dengan kesetiaan kita kepada upaya untuk membaikkan diri. Berarti banyak orang yang mengeluhkan kesulitan tidak mensyukuri kalimat ini. Sesungguhnya waktu kamu disulitkan, kamu sedang disempurnakan. So, kalau begitu, orang-orang yang semakin besar keinginannya untuk sukses, harus semakin besar keikhlasannya menumbuhkan diri dalam kesulitan. Gitu. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama Bapak Ahmed, Ibu Leni, dan juga Ibu Wayan. Silakan Pak. Yes, Bapak. Di pollnya ini, Anda memilih meneruskan usaha sambil mencari pinjaman untuk menutupi kerugian. Karena Anda selalu gagal. Mengapa Anda pilih itu? Baik. Ya, selamat malam Pak Mario. Selamat malam, Bapak. Mas Gifari. Saya Ahmed dari Cirebon. Kenapa saya memilih... Sebentar. Cirebon perlu kasih tepuk tangan. Yuk, silakan. Ya, kenapa saya memilih meneruskan usaha sambil mencari pinjaman untuk menutupi kerugian? Seperti yang di kalimat sebelumnya atau pertanyaannya adalah yang sangat Anda yakini akan meledak. Berarti sesuatu itu kita yakini akan berhasil. Hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu dan kenapa selalu merugi? Selalu merugi itu menurut logika saya adalah selalu merugi dalam ketentuan waktu tertentu. Contohnya 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir. Kita harus evaluasi kenapa 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir tersebut selalu merugi.
Dan semoga dengan evaluasi-evaluasi tersebut kita temukan poin-poin tertentu yang bisa menyebabkan kita lebih berhasil dan tidak merugi lagi. Terima kasih. Amin. Lalu solusinya, sebentar. Lalu solusinya adalah tambahan pinjaman. Solusinya untuk menutupi kerugian tersebut sembari mencari pinjaman. Good. Nah, Anda bisnisnya untuk menutupi kerugian atau menghasilkan keuntungan? Kalau keduanya bisa, mengapa tidak? Betul. Mulai dari pinjam dulu ya. Pinjam dulu. Mengapa tidak? Kita berikan tepuk tangan. Ibu Leni, mengapa Anda pilih B? Ini unik sekali. Selamat malam, saya Selamat Leni malam. dari Bogor. Ibu dari Bogor. Tepuk tangan ya. Oke. Saya ini merupakan pengalaman pribadi saya sendiri mungkin Pak Mario. Saya sempat berbisnis, tapi memang selalu gagal kadang. Oh gitu. Iya, jadi saya pembisnis, tapi saya juga karyawan. Jadi saya kenapa berhenti berbisnis, tapi untuk sementara. Bukan untuk berhenti total maksud saya. Oh, Saya menjadi karyawan, saya untuk pembelajaran. Di mana saya menjadi karyawan, saya cari ilmunya. Seperti itu, belajar secara gratis tapi dibayar. Seperti itu pendapat saya. Super sekali. Waktu berbisnis, ada Pak dan Ibu, boleh saya tanya, apakah Ibu pernah menggunakan istilah ini kalau ditanya orang? Sedang apa? Ya bisnis kecil-kecilan. Pernah menggunakan istilah ini? Siap pernah. Ya. Sih, sudah lihat? Padahal setiap perkataan disaksikan oleh Tuhan sebagai doa. Makanya kecil terus. Kecil. Tuh. Betul. Ada nggak, ada pernah mengatakan, ya ini bisnis sampingan? Iya. Iya. Di samping terus kan nggak pernah utama. Jadi caranya bagaimana? Kalau mulai dari sekarang, kalau Anda berbisnis sendiri, katakan, ini bisnis yang saya seriusi untuk saya besarkan nanti. Terus, pernah dengar nggak Anda sendiri mengatakan, saya kebetulan kerja di sini? Ayo, banyak orang bekerja itu kebetulan loh. Saya kebetulan jadi polisi. Itu gimana kebetulannya? Tidur melek, tahu-tahu sudah jadi polisi itu. Jadi katakan, ini karir saya. Orang bilang, tapi kan sederhana. Semua yang besar dimulai dari sederhana, yang dilakukan dengan kesungguhan yang tidak sederhana. Jangan pernah katakan bisnis sampingan, bisnis kecil-kecilan, atau kebetulan kerja sini. Saya serius kerja di sini. Gitu ya. Tuhan selalu memberikan kepada kita yang kita ikhlas tinggalkan setelah upaya terbaik. Setelah Anda berupaya dengan sebaik-baiknya, lalu Anda menyerah, itu Tuhan campur tangan. Tidak suka Tuhan melihat orang baik menyerah. Ibu Niwaya, silakan. Berdasarkan pilihan saya, kalau Sebentar, kita lihat pollnya dulu. Ibu mencoba bidang bisnis lain. ya, kalau dari kegiatan saya sebagai polwan memang tidak ada bisnis, Pak. Iya. Nah, walaupun 8 tahun lagi saya sudah pensiun. Berapa tahun lagi? 8 tahun lagi, Pak. 8 tahun lagi Iya. pensiun. Tidak kelihatan ada sikap orang mau pensiun. Terima kasih. Terima kasih berkat doa Ya. semuanya. Baik, kami mencermati kaitannya dengan pertanyaan. Anda mendirikan bisnis pribadi Anda yang sangat Anda yakini akan meledak, tapi selalu merugi. Apa sikap Anda? Nah, saya mencoba bidang bisnis lain karena ketika saya selalu merugi, saya tidak mau jalan di tempat. Saya harus move on, lebih giat lagi karena bisnis yang saya buat baru ini adalah bisnis yang melihat pangsa pasar dan unik. Sehingga orang mencari saya, oh ini bisnis baru gitu, demikian. Oh, super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini untuk adik-adik saya yang ingin memperbaiki karirnya, gajinya, bisnisnya, yang ingin memulai bisnis sendiri, perhatikan 3 hal paling penting dalam melakukan apapun. 3 hal ini penting sekali. Yang Anda lakukan, yang dilakukan. Perhatikan dulu yang pertama. Yang kedua, cara melakukannya.
Dan yang ketiga apa? Orangnya. Ini banyak orang lupa. Ada orang pantas sukses loh. Tanpa melakukan apapun yang hebat, tanpa tahu caranya, orangnya pantas sukses. Ayo sekarang Anda pilih di antara yang dilakukan, cara melakukannya, dan orangnya yang paling penting yang mana? Cara melakukan. Ibu, caranya. Ini caranya. Caranya. Betul, yang dilakukan penting, setelah itu caranya, tapi terakhir itu orangnya. Orangnya yang ikhlas mengambil cara baru, atau orangnya yang memilih hal baru untuk dilakukan. Ya. Nah, Einstein kan mengatakan yang namanya insanity, kegilaan adalah melakukan hal-hal sama dengan cara yang sama, tapi mengharapkan hasil Yang beda. Nah, kalau gitu kesimpulannya, kalau Anda boleh mengulangi, Anda pilih yang mana? Saya memilih yang C. Mencoba bisnis lain, bidang lain. Nah, kalau yang salah itu caranya, di bisnis yang lama, di bisnis baru bisa berhasil? Tidak juga. Nggak bisa menang. Nah, Anda kalau boleh mengulangi, Anda pilih yang mana? Saya tetap dengan pilihan saya karena saya Berarti- harus banyak belajar. Banyak belajar, Anda memulai dengan ikhlas dulu, mengakui, dan itu persis yang saya lakukan dulu. Saya gagal mencoba berbisnis, bukannya tidak ada bisnis, tidak ada income sama sekali, tapi saya bilang di bisnis ini saya sulit jadi orang besar karena hanya uang yang dibesarkan, tapi bukan pribadi. Maka saya pergi bekerja supaya membesarkan pribadi. Super. Nah, Ibu, Kalau saya tetap mencoba bidang bisnis lain, Mengapa? karena bidang bisnis lain ini adalah tantangan bagi saya untuk maju. good di bisnis yang sekarang tidak lagi menantang? Karena posisinya masih jalan di tempat, karena sudah deadline, tidak mau mengulang yang kesalahan yang lama. Good, kalau kita ambil lagi sekarang, kalau gitu. Tuhan berfirman dalam banyak kalimat di semua kitab suci, di semua agama, tapi yang dikatakan kepada kita langsung adalah 3 kata. Masih ingat itu? Yang dikatakan langsung kepada kita. Ya, Rezeki, amal, dan Tuhan berilah, betul dapet, itu ya. Iya toh? Tuhan, dapet, itu ya. Yang satu lagi, tidak, atau yang paling sulit didengar adalah belum. Nah, waktu gagal itu Ibu Niwayan, yang gagal itu tadi, itu tidak atau belum? Belum berhasil. Belum berhasil. Iya. Itu loh ya, yang membuat kita galau itu tidak atau belum. Ya toh, laki-laki itu janji mau menikahi kita. Kok lama? Itu katanya bilang setelah lebaran, ini lebaran ke-14. Coba. Itu tidak atau belum? Sudah 14 tahun. My God. Itu artinya tidak. Nah, lebih baik kita gini, ada wanita laki-laki ini. Mas, datang jemput aku ya, gitu. Ya, nggak datang. Itu tidak atau belum? Tidak. Dia tidak datang. Itu artinya bisa dinikahi atau harus Tidak. ditunggu dulu? Tidak. Tidak usah. Lu kalau dia itu kecelakaan bagaimana? Wah, wanita ini terlalu. Oke. Jangan terlalu menyiksa laki-laki begitu. Nah, sekarang memang paling sulit kita mengenali kata-kata Tuhan antara tidak dan belum. Nah, keberanian Ibu sangat dipuji. Lebih baik salah dalam ketegasan daripada menunggu dalam kegalauan. Tidak pasti. Ya? Iya. Lebih baik pasti bisnis ini aku tinggal gitu. Ternyata masih baik. Tolong diingat satu lagi, kalimat ini penting sekali. Tuhan selalu memberikan kepada kita yang kita ikhlas tinggalkan setelah upaya terbaik. Setelah Anda berupaya dengan sebaik-baiknya lalu Anda menyerah, itu Tuhan campur tangan. Tidak suka Tuhan melihat orang baik menyerah. Itu. So, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kita Silakan. berikan tepuk tangan dan ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat Superhero yang kembali ketemu. Baiklah,
Kehidupan ini mengelaskan kita pada derajat yang bertingkat menyesuaikan dengan upaya kita untuk membaikkan diri. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Gagal dihormati karena tidak tahu cara bawa diri. Wanita yang anggun tidak mengunyah terlalu cepat. Yang mengunyah Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Masih dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia di 17 Agustus, Bapak Mario. Yes. Berarti kalau kita berhubungan dengan polling yang tadi kita sudah bicarakan, sikap diri itu jauh lebih penting daripada aspek apapun, Pak, untuk mengulang kembali. Super, memang Mas. Tidak ada orang bisa memperbaiki kualitas hidupnya sampai dia memperbaiki sikapnya. Sikap, perubahan sikap menentukan perubahan kualitas hidup. Yuk kita lihat meme-nya ini. Cara membawa diri menentukan wibawa. Cara membawa diri. Cara Anda membawa diri menentukan apakah Anda akan jatuh dan pecah atau tetap berdiri gagah dan memecahkan rekor. Keren ya? Good. Membawa diri. Apakah saya bisa membangun program yang berwibawa di stasiun yang keren ini kalau suara saya tidak lebih dalam dan berat? Kalau ibu-ibu dengarkan saya. Berapa lama Anda tahan mendengarkan program ini? Selamat datang di Golden Ways. Coba. Berarti membawa diri, dalamkan, besarkan dada, dekatkan dagu dengan leher. Itu orang-orang hebat, orang-orang yang pangkatnya tinggi, jarak antara hidung dengan dagunya pendek. Yang panjang-panjang, ngowok, oke? Membawa diri. Wanita, lebih anggun mana? Yang gerakan tangannya pelan atau yang cepat? Ini berapa harganya? Sama yang wanita yang satu, ini berapa? Ini sama ini? Coba. Mana yang pantas menikah dengan orang yang pangkatnya tinggi? Ini berapa? Itu toh? So, orang-orang berkelas tuh pelan-pelan gerakannya. Wanita, polwan yang pangkatnya tinggi, kalau dipanggil Ibu Niwayan, ya. So, berarti membawa diri. Nih, itu masih ketawa baru mikir dia. Ya, lihat ya, ini sekarang saya contohkan untuk adik-adik yang ingin tampil di publik. Lihat ya, saya sekarang begini langsung menoleh. Ya, bandingkan dengan yang, tuh, anggun mana? Ini atau, tuh, nomor 2. Nih, satu lagi. Tuh. Berarti ada caranya loh. Sekarang, jalan kan katanya orang kaya itu jalannya teratur. Oke? Nah, oke. Jadi jalanlah teratur. Sekarang lihat. Bisa berwibawa nggak saya kalau jalannya lebar? Coba. Itu anak buah lari dari belakang tuh. Ya. Berarti membawa diri. Oke, nah. Orang menghina kita, reaksinya adalah membalas, menjawab. Lu sendiri, begitu. Nggak berwibawa. Orang besar tidak sakit dipukul anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil datang mukul, apa kabar? Kecuali dia mukulnya pakai palu. Oke. Siap. Jadi banyak di antara kita gagal dihormati karena tidak tahu cara bawa diri. Wanita yang anggun tidak mengunyah terlalu cepat. Yang mengunyah keturunan hamster.
Oke? Wanita yang anggun mengunyahnya pelan, kalau diajak bicara sebentar baru 12 kali. Harus 32 kali kan? Nah, jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda mau berwibawa, dalam tanda petik berkelas, perhatikan orang-orang berkelas. Mereka sudah melaksanakan, bukannya sombong loh ya, tapi mereka menjaga citra baik, bukan jaim. Karena apa? Saya tidak boleh terlihat, ini misalnya sini, banyak wanita genit. Kan ada tuh yang wanita yang lipstiknya dari telinga ke telinga. Ada sini yang bicaranya lidahnya digigit-gigit, gitu. Ada loh, yang bicara nafasnya sesak, gitu. Nah ini sekelompok di sini, boleh nggak motivator di situ? Nggak boleh. Motivator sudah menikah dalam keluarga yang baik, dekat-dekat wanita seperti itu, tidak boleh. Atau apalagi coba nyablek, mukul, lalu laki-laki yang terhormat panggil semua wanita sayang. Bagaimana say? Bagaimana say? Gitu. Coba, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kalau Anda mau berwibawa dan dihormati, mulai dari membawa diri. Kalau telepon kita bagus dan mahal, hati-hati nggak bawanya. Loh, kita itu ciptaan Tuhan, didoakan oleh ibunda sebelum kelahiran kita. Masa bawanya sembarangan? Gitu. Super sekali. Tapi Pak Mario, nanti kalau misalnya saya bicaranya berusaha memwibawakan diri, dianggap pencitraan. Bagaimana menghadapi kayak gitu Pak Mario? Nggak apa-apa. Bagaimana menghadapi pencitraan Pak Mario? Jangan menurunkan diri dikomentari oleh orang di bawah. Itu bahasa ketinggian, jangan diturunkan, you yang naik. Iya toh? Wah itu seleranya ketinggian, nggak apa-apa. Wanita berselera baik diinginkan laki-laki berselera baik. Jadi kalau gitu keputusan kita, masa sih hidup Anda ditakar sesuai dengan komentar orang yang tidak suka lihat Anda baik? Baiklah Pak Mario, bagaimana caranya kalau begitu jika kita ingin memulai dari awal untuk menjadikan diri kita yang sukses jauh lebih baik lagi untuk memudahkan ilmu-ilmu baru itu kita serap Pak. Dan rezeki-rezeki baru kalau boleh. Super sekali. Ada seorang rekan yang sudah merokok 40 tahun. Di musola bertemu dengan seseorang. Ini true story. Baru terjadi minggu lalu. Sudah 40 tahun merokok, berat sekali kadar nikotin yang ada di badannya, wajahnya kelihatan seperti merek rokok. Di musola ada seorang melihatnya lalu dia bilang gini, Anda perokok mau berhenti? Dia bilang, oh gitu kan mana bisa. Loh, hanya dengan didoakan, oh paling you mau minta uang. Enggak, gitu. Coba mana rokoknya? Nah bener kan minta rokok? Enggak. Rokoknya diambil hanya tinggal satu, dia bilang, kalau yuk ikhlas, yuk kita berdoa supaya kamu tidak lagi tertarik merokok. Pulang, naik di apartemennya, mati keinginannya untuk merokok. Sampai sekarang, sampai hari ini sama sekali tidak tertarik untuk merokok. Berarti orang itu kalau sudah ikhlas, itu rahmat Tuhan lebih mudah masuk. Berapa banyak orang yang ingin berhenti merokok, sebetulnya tidak. Hanya berjanji, berupaya. Tapi begitu kita ikhlas. Itu sebabnya yuk kita lihat meme-nya ini. Semakin kita kosong, semakin kita mudah diisi. Jika Anda ingin menemukan diri Anda yang damai dan kuat, latihlah diri beberapa kali dalam sehari untuk betul-betul merasa bukan apa-apa. Seorang jenderal datang ke prajuritnya, tidak merasa apa-apa, mudah dicintai. Karena dia akan tanya apa kabar. Tuh. Tapi kalau seorang jenderal merasa jenderal, anak buahnya melihat apa? Dengan iri. Padahal semua pemimpin serigala dalam kelompok itu mengakibatkan irinya non-alpha males. Alpha males itu bosnya selalu keinginan mereka adalah menggantikan karena ada rasa iri, rasa tidak suka karena sikap menjadi apa-apa. Semakin tinggi pangkat seseorang, kalau mau lebih lama tinggi dan dimuliakan, tidak merasa apa-apa.
Karena yang memuliakannya Tuhan. Dia manusia biasa, tidak ada di antara kita yang di atas biasa loh ya. Kita di luar biasakan oleh Tuhan. Nah sekarang, anak muda diajari sesuatu bilang, Kak, nggak gitu Pak biasanya. Ayo, aku dulu belajarnya nggak gitu, nggak? Itu kosong nggak? Tidak. Jadi kalau diajari sesuatu terima, coba, kalau salah perbaiki. Tapi jangan membantah dulu. Kita itu punya kebiasaan menggergaji kata-kata orang. Kalau Anda jadi pembicara kedua, yang pembicara pertama bicara, apa yang Anda pikirkan? Yang akan Anda bicarakan, bukan mendengarkan pembicara pertama. Ya, gitu. Ayo, ada orang yang Anda inginkan untuk duduk bersama dia ngobrol gitu? Ada. Nah, banyak orang ingin dinikahi tapi tidak diinginkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini adalah Control Alt Delete. Kita akan mengundang salah satu sahabat super kita yang akan curhat di atas stage. Silakan, Bapak. Berikan tepuk tangan untuk sahabat kalian. Nama Anda? Pak Benny. Silakan Bapak. Umur Anda berapa Pak Benny? Umur saya 18 tahun. Super sekali. Dari kota mana? Saya dari Jakarta, untuk spesifiknya di Cilandak. Jauh sekali. Lumayan jauh Pak. Cilandak, oke, good. So Pak Benny, apa yang ingin Anda share bersama kita sekarang? Iya Pak Mario, sebelumnya salam super. Salam super. Saya ingin curhat mengenai hal yang cukup sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu restart atau memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, saya bulan depan akan memulai pendidikan saya di dunia perkuliahan. Nah, saya jadi ingin curhat. Di masa SMA yang lalu, saya merasa diri saya ini sering sekali dilupakan, tidak dianggap, diremehkan oleh teman-teman sebaya saya. Dalam arti padahal saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka, untuk sahabat-sahabat saya, untuk teman-teman saya. Ketika teman-teman saya meminta bantuan kepada saya berikan mereka yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi pada saat merayakan kesenangan, saya justru dilupakan gitu, tidak pernah diajak atau diremehkan seperti itu. Kalau kata orang dianggap seperti anak bawang seperti itu. Nah, saya tidak ingin nanti ketika saya memasuki dunia perkuliahan, saya melakukan kesalahan yang sama atau mengalami hal yang sama, karena saya tahu itu rasanya tidak enak seperti itu, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Dianggap anak bawang, apakah itu ada masalah dengan parfum? Oh, tidak, Enggak ya? Enggak, tidak. So, Pak, sekarang kan SMA itu masa lalu, ya. Betul, Pak. Kuliah masa depan. Betul. Anda diremehkan toh? Betul. Kalau diremehkan itu Anda dimasukkan dalam kelompok orang yang banyak atau Anda disendirikan? Disendirikan, Pak. Disendirikan kok sedih? Orang itu untuk dikenal, untuk dihargai, untuk jadi mahal itu harus sendirian. Harus beda dari yang lain. Masa Anda dikeluarkan kok sedih? Pak, saya itu dari muda itu ditolak, diabaikan terutama oleh wanita. Saya tidak mengerti mengapa. Masa yang baik unyu-unyu begini diabaikan? Nah, diabaikan selalu ciri orang yang diminta berfokus pada kualitas pribadinya. Perhatikan itu. Kalau Anda diabaikan, Pak, lalu Anda berusaha menjadi orang yang disukai, Anda itu menjadi seperti diri Anda sendiri atau berusaha seperti mereka? Seperti mereka, Pak. Itu dia. Masa depan Anda itu menjadi Anda atau menjadi seperti mereka? Saya menjadi diri saya sendiri. Jadi kalau begitu, yang Pak Benny tidak miliki adalah menghormati perbedaan dirinya dari orang lain. Iya. Iya, betul, Pak. Sekarang saya tanya, dari mereka ini, Bapak, kalau soal pandai, Bapak termasuk rata-rata di atas mereka atau rata-rata di bawah mereka? Rata-rata di atas, Pak.
Nah, orang pandai kok minder. Ayo. Jadi what's wrong, Pak? Iya, maksudnya jadi Control, Alt, restart, jadi control alt restart. delete. Good. Apa restartnya sekarang? Restartnya saya harus lebih menghormati perbedaan saya dengan mereka. Saya ingin meningkatkan kualitas diri saya lebih lagi sehingga saya tahu bahwa menjadi diri sendiri itu tidak salah. Gitu. Super, Pak. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. True story. True story. Mario Teguh umur 17 tahun. Membawa pesawat model aero modeling. Saya naik motor, adik saya yang pegang belakang. SMA. Dipepet oleh anak-anak orang kaya yang naik hardtop. 4 orang anak orang kaya di situ dipepet. Saya sampai masuk sawah, Pak. Pesawat yang saya buat beberapa malam itu patah. Sakit hati sekali. Ya toh? Sakit hati. Mau melawan tidak berani karena 4 besar-besar. Umur 27 tahun, saya sudah jadi asisten manajer di bank itu 10 tahun kemudian, Pak. Tahu nggak umur 20, salah satu itu jadi pegawai kecil mengantar surat karena diberhentikan dari sekolah karena narkoba. Sebagian besar dari mereka, ada satu, Pak, yang naik motornya waktu SMA yang digunakannya untuk menghina saya, membonceng istrinya yang hamil pada waktu saya sudah manajer, umur 29, bawa mobil sendiri pulang ke Malang. Hidup itu seperti itu, Pak. Kalau Anda berfokus pada orang-orang yang menghina Anda tidak jauh dari mereka. Kalau Anda lupakan mereka lalu berfokus pada diri Anda sendiri, Tuhan tunjukkan mereka seperti apa nanti di masa depan. Tolong diingat ya, semua yang menghina Anda itu tanda bahwa mereka akan Anda salib nanti. Semua yang merendahkan Anda, perhatikan. Bukankah sudah ada orang-orang yang dulu pangkatnya tinggi sombong yang disalib anak buahnya yang sederhana? Yang bersahaja. Salah satunya saya dulu. Mau tahu mantranya? Oh, Pak. Mantra, selain you harus pakai batu akik. Ya, ini batu akik bercanda ya. Tapi ini ada mantra. Kalau Anda dihina, direndahkan, Anda akan menyalib dia, entah pangkat, kekayaan, atau apapun. Katakan dengan sangat sungguh-sungguh, nanti. Orang menghina Anda, katakan dalam hati, senyum, nanti. Nanti, lihat. Tuh, orang-orang yang menghina saya dulu, sekarang tiap minggu lihat saya. Coba itu, Pak. Bilang apa? Nanti. Nanti. Tapi katakan dengan rendah hati. Jangan disombongi, karena nanti mereka yang bilang, nanti. Ya. So, Pak Benny, yuk di restart. Menghadap ke kamera. Anda diabaikan teman-teman, padahal Anda baik kepada mereka. Tetapi teman-teman Anda suka merendahkan Anda. Yuk restart. Benny, the new Benny. Yuk, katakan. Benny, the new Benny. Bukan itu. Ya itu namanya Benny yang baru masih latah. Nah, katakan yang Anda mau restart sikap apa? Apa sekarang sikap baru Anda? Sikap baru saya akan lebih berfokus kepada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri saya. Sehingga kehidupan saya di masa yang akan datang pasti lebih baik. Amin. Super sekali. Nanti yuk pulang mungkin dikerjain cie yang masuk TV gitu toh? Iya, betul. Katakan, mending gua udah masuk TV, gitu kan? Iya, betul, Pak. Salah-salah sedikit nggak apa-apa, gitu kan? Tapi masuk TV di sebelah Pak Mario lagi gitu ya. Good. So, kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untuk apa Anda hidup dengan orang-orang yang tidak suka melihat Anda sukses? Anda hidup bersama mereka kalau Anda memperhatikan. Begitu Anda tidak memperhatikan, Anda hidup bersama ayah dan ibu. Ya, bersama orang-orang baik, bersama diri Anda sendiri. Super.
Pak Mario, Yes. dari tadi kita sudah bicarakan soal karir, soal kehidupan. Saya mau singgung sedikit soal relationship atau percintaan nih Pak Mario. Bagaimana memulai dari awal kembali, mungkin ada yang baru saja melewati relationship yang tidak mengenakan. Memulai dari kembalinya sekaligus selebrasinya seperti apa Pak Mario? Super sekali Mas Kifari. Izinkan saya agak lebay sedikit ya, atau alay bahkan. Dengarkan ini. Kita lihat meme-nya ya. Keinginan adalah serpihan cinta. Bukan main. Serpihan cinta. Cinta itu keinginan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Cinta, ya. Kita diidamkan. Kan kalau mencintai kan menginginkan, tapi menginginkan terlalu kecil, jadi mengidamkan. Kita diidamkan karena kepantasan untuk diinginkan. Kita terlalu sibuk mengidamkan sampai lupa menjadikan diri pantas diinginkan. Tidak usah diidamkan, diinginkan saja tidak pantas. Kalau Anda duduk menunggu dokter gigi, Anda ingin orang di sebelah yang menunggu bersama Anda orang seperti apa? Jangan yang sama-sama sakit gigi. Ya toh, karena nanti dia mengeluh. Berarti Anda ingin orang yang bicaranya baik. Ya, yang tidak suka nyenggol-nyenggol kena rahang. Berarti kalau begitu ada orang yang diinginkan. Ayo sekarang, bayangkan orang-orang di kantor Anda. Siapa yang Anda inginkan bisa duduk 1 jam over a good cup of coffee. Minum kopi bersama dia. Kesadaran itu tampil di pikiran saya waktu saya mendengar dari seorang teman. Waktu kita ambil buku di toko buku waktu masih muda dulu, dia bilang, Mario, could you imagine sitting down with him over a good cup of coffee? Duduk bersama dia minum kopi yang enak. Ayo, ada orang yang Anda inginkan untuk duduk bersama dia ngobrol gitu? Ada. Nah, banyak orang ingin dinikahi tapi tidak diinginkan. Sekarang, berapa banyak orang ingin pacaran dengan bintang Korea? Apa istilah mereka itu? Di Instagramnya itu semua orang Korea. Padahal dia minta, Pak Mario tolong like salah satu foto saya. Saya lihat semuanya orang Korea. Saya sudah tahu tekniknya, cari yang paling jelek, itu pasti dia. Nah, iki elek, nah iki dia, like, gitu. See? Banyak di antara kita menginginkan yang terlalu tinggi, tapi tidak membuat dirinya pantas diinginkan. Yuk kita sama-sama nanti belajar apa saja yang menjadikan kita diinginkan. Itu. Banyak sekali orang berkualitas yang sedang minder karena bergaul dengan orang-orang yang suka merendahkannya. Jadilah orang yang serendah-rendahnya dalam hati sehingga kita menjadi pribadi di bawah yang dikuatkan oleh Tuhan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya saudara kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Baiklah, terima kasih sahabat-sahabat Super dan juga yang ada di rumah yang masih bersama kami. Dan Pak Mario, sayang sekali kita sudah harus berakhir kepada kesimpulan. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Kifari. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sama sekali mungkin tidak terbayang di pikiran para pendahulu kita yang mendirikan negara ini, bahwa anak-anaknya, cucu-cucunya sekarang sibuk bertengkar dalam ketidakjujuran. Negara ini carut-marut dengan korupsi. Meskipun masih banyak orang baik dan taat, tetapi memprihatinkan sekali apabila orang-orang yang berwenang justru menjadi tidak jujur. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak langsung dalam program ini karena lebih baik terbuka daripada sembunyi-sembunyi tidak dimengerti. Yuk kita katakan ini. Di meme sini. Tidak ada bayi yang pendusta. Sebagian dari kita mendewasakan dirinya sendiri sebagai pencuri dan pengkhianat. Maka sebelum kehidupan ini berakhir, sebelum kebaikan tidak mungkin kita lakukan lagi, marilah kita kembali jujur. Marilah kita mencintai diri kita yang baik. Marilah kita mencintai kebaikan. Paling tidak enak sudah tua, di atas 60 tahun mau pensiun di penjara. Harus menerima cucu-cucu di penjara.
Dan kalau gubernur di penjara, gubernur berikutnya masih begitu, wali kota satu di penjara, wali kota berikutnya ikut, anggota DPR. Itu tanda bahwa ketidakjujuran itu sudah ada pada banyak orang setelah masa bayinya selesai. Bayi kan tidak menipu toh, kelihatan seperti popoknya basah, terus mamanya ganti dia bilang, enggak kok, gitu kan tidak ada. Bayi itu jujur sekali. Bahkan sesesat-sesatnya orang tetap rindu kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar itu ngangeni. Tidak ada perokok menginginkan bayinya merokok. Maka tidak ada pencuri ingin anak-anaknya makan uang curian. Jadi sebetulnya setiap orang rindu jadi orang baik. Nah, pesan saya kepada yang sudah baik, janganlah kejam kepada orang-orang yang tidak baik. Karena nanti mereka tidak melihat perlunya bersahabat dengan kita yang baik. Sampaikan nasihat dengan kasih sayang. Dalam kebaikan, yuk kita restart diri kita. Jangan lagi kita marah, melihat orang tidak jujur. Doakan kebaikan, upayakan hukum tanpa kemarahan. Karena apabila kita menghukum dengan kebencian, sudah hilang keadilan kita. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jadi orang yang baik mulai dari sekarang. Kalau ada dorongan untuk berlaku kasar, ingat bahwa Anda tidak dilahirkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Jadilah pribadi yang menjadi rahmat bagi keluarga dan semua yang mengenal kita. Lalu hadiahkan diri Anda bagi senyum mereka. Jadikan Anda sebab bagi perasaan baik mereka. Banyak di antara kita hidup dalam kebencian bahkan oleh keluarga atau orang tuanya. Jadilah sebab bagi kebahagiaan mereka. Upayakan Anda temukan kebaikan lalu puji. Banyak sekali orang berkualitas yang sedang minder karena bergaul dengan orang-orang yang suka merendahkannya. Jadilah orang yang serendah-rendahnya dalam hati sehingga kita menjadi pribadi di bawah yang dikuatkan oleh Tuhan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya saudara kita. Kami ucapkan terima kasih tentunya pada Anda semua sahabat-sahabat super yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Anda yang hadir di sini dan juga di rumah. Dan tentunya kita harapkan semakin bertambahnya umur, semakin baik pula negeri ini ke depannya. Dan pastikan Anda untuk terus gemar melakukan kebaikan karena orang yang membaikkan diri, membaik pula kehidupannya. Amin. Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways.